Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? And this week we wanna talk about word forms. Let's check it out, guys. Okay, as we know, we have four kinds of word form. They are verb, noun, adjective, and adverb. And I believe you know well about this in the first semester. So I will explain the most important in this week. Okay, as we know, in English word they have many variants of word form, but not all the word have the variant of this kind, something like verb, noun, adjective, and adverb. Di dalam kata-kata dalam bahasa Inggris itu mereka punya varian verb, noun, adjective, dan adverb, dan ada artian mereka tuh punya varian yang lengkap ya, keempat-empatnya. Tapi mereka pun sebagian dari mereka ada yang enggak memilikinya. Contohnya kalau verbnya care, nounnya care juga, adjektifnya careful, adverbnya carefully. Tapi enggak dengan kata selfie. Dia itu cuma ada di noun aja, nggak ada bentuk adjektifnya, nggak ada adverbnya, dan juga verbnya. Begitupun dengan fun. Fun itu hanya ada di noun and adjective. Bagaimana sih kita bisa tahu kayak gini? Kalian buka kamus, oke? Okay? Kalian buka kamus, kenalin karakternya satu persatu, dan ya mereka banyak banget. Dan itu fungsinya kamus untuk mengingatkan kita. Ya, oke. Okay. You don't remember one by one. If you have the difficulties, you just open your dictionary, okay? Kamu gak usah ngafalin banyak-banyak, gak usah sengaja ngafalin. Tapi ketika kamu menemukan kesulitan, kamu buka kamus dan biasanya akan terkenang, oh iya ini yang saya cari waktu dulu. Dan akan terkumpul dalam otak kalian secara otomatis. Jadi gak usah ngafalin secara langsung. Tapi biasanya kalau menemukan kesulitan, kamu harus buka kamus. Open your dictionary, okay? Gak ada alasan untuk buka kamus karena sekarang di HP pun banyak ya kamus digital dan itu bisa membantu kalian. Okay, next. Okay, the most important of word from we have prefix, suffix, and blah 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 blah. Okay, and we wanna talk about prefix. Prefix it means that a word have add in the front. Dia punya imbuhan, tambahan di dalam sebelum katanya dia. Jadi kita menambahkan suatu komponen di dalam kata tersebut, tapi diletakkannya di depan. Okay? Jadi penambahan yang ada di depan, penambahan yang ada di depan kata. Okay? Gitulah konsepnya. Karena di situ ada pri. Nah, pri, kamu harus ingat pri itu sebelum. Okay? Kata kuncinya pri. Oh, berarti namanya sebelum kata. Udah gitu ya. Nah, we have so many things and we wanna talk about this one by one because it's very important for you. Kita akan ngomongin satu-satu ya. Jadi biar cepat kita ulasnya cepat juga karena banyak banget bahannya. Yang pertama yaitu I can read a or an. Itu merupakan kegunaannya apa? Untuk menyatakan sebuah benda yang merupakan sebuah satu biji, a or an. Add itu dia itu menyatakan sebuah suatu hal yang ada di dekat. Add itu. Kalau enter dia itu menyatakan sebuah kata sebelum ya. Kalau anti itu menyatakan sebuah kebalikan atau penolakan, itu anti. Kalau bene itu merupakan suatu hal yang menyatakan suatu hal yang bagus gitu. Contohnya beneficial. Kalau B itu lebih dari satu, dua, tapi enggak lebih dari dua, tapi dua aja ya B itu, oke?
Kalau by itu oke. Kalau apart itu by itu terpisah. Kalau circum itu sekelilingnya. Kalau come itu bersama, ya. Kalau kontra itu berlawanan. Kalau down from itu di bawahnya. Oke. Kalau dia itu berseberangan. Oke, next. Contohnya kalian baca aja satu-satu ya, biar cepet. Oke, this itu terputus, oke? Terputus dari satu sama lainnya. Kalau epi itu merupakan artinya di luar. Kalau X itu yang telah berlalu dan bukan milik kita lagi. Hyper itu di luar kebiasaan ataupun misalnya luar biasa, ya. Kalau hypo itu di bawah rata-rata. Kalau I am in itu in di antara, termasuk gitu ya, termasuk. Kalau inter di antara. Kalau inter tuh di antara. Kalau intra itu merupakan bagian dari, kalau intra itu ya. Kalau mal itu seperti kayak enggak normal. Itu mal, enggak normal, bukan enggak wajar, itu namanya mal. Kalau mikro itu di bawahnya kecil, ada small. Nah, di bawah smallnya itu mikro, oke. Lalu miss itu salah, nggak bener, miss, oke. Mono itu satu, oke. Kalau tadi satu itu mono, B itu apa tadi? Dua, oke. Kalau tiga, three, oke. Kalau 4 bukan 4 ya, beda lagi. Next. Multi itu lebih dari satu. Nah, tapi tidak terbatas. Kamu misalnya punya 12, itu juga bisa disebutin multi, oke? Misalnya multilingual, lebih dari satu bahasa. Non itu enggak, ya. Itu merupakan sebuah opposition itu penentang, ya. Jadi kalau di dunia politik itu ada partai oposisi. Nah, partai oposisi itu yang menentang pemerintahan, oke. Over it mean that over of berlebihan, oke. Lalu pre itu di sekitar. Poly itu many, banyak, lebih dari satu. Tuh kan contohnya di situ poligami, berarti cowok yang bisa menikahi lebih dari satu cewek. Sound good. Pause itu setelah, ya. Sorry saya mukanya dekat ke kamera karena tulisan di PowerPoint ini kecil-kecil ya. Oke, next. Pre itu sebelum. Kalau pro itu artinya ada di depan, paling depan. Kalau re itu mengulang kembali apa yang sudah dikerjakan, re. Kalau retro itu kembali, tapi masanya itu lebih jauh daripada re, ya. Kalau semi itu setengah-setengah gitu ya. Semi itu setengah. Misalnya ada satu bagian, kamu ngambil setengahnya, berarti itu semi gitu kan. Sub itu artinya under, di bawah gitu, masih di bawah. Super itu lebih dari biasa, tingkatannya gini ya, biasa,
bagus, super. Okay. Next, SYL itu bersama-sama. Kalau tri, nah tri itu 3. Tadi mono 1, bi 2, tri itu 3. Oke. Poli itu, oh ini udah belum? Oh udah ya. Oh ya, tinggal yang satunya uni. Uni itu 1, tunggal, dan dia itu kuat. Misalnya unicorn. Kalau di anak startup terus dengar unicorn itu udah biasa ya. Itu berarti 1, kokoh dan gak ada tandingannya. Oke. Contoh-contohnya kalian bisa baca sendiri-sendiri ya. Nanti di pause videonya terus kalian analisa satu-satu. Oke. Okay, suffix. Suffix it mean that you add something in the end of your word. Kamu nambahin suatu komponen dalam satu kata, tapi nambahinnya ada di akhir. Itu kalau tadi prefix itu nambahnya di awal, sekarang suffix itu menambahinnya di akhir. Nah, oke, gimana sih jenis-jenis komponennya? Oke, lihat satu-satu. Let's check it one by one. Oke, endingnya kalau all itu untuk menunjukkan menyatakan sebuah hal yang sedang dikerjakan. Lalu NC itu berkaitan dengan kualitas suatu barang atau suatu pengerjaan jasa. Kalau ICE itu menyatakan sebuah kualitas lebih ke barang ya. Kalau ER itu biasanya untuk menentukan sebuah profesi seseorang. Kalau Grab itu untuk menyatakan suatu alat rekam. Misalnya alat rekam gempa apa? Seismograph. Jadi graph berarti si seismonya itu si graphnya itu menerangkan tentang alat si perekam gempanya. Kalau IAN itu untuk menyatakan sebuah seseorang atau benda, misalnya politician atau amphibian dan lain sebagainya. Kalau ING ini yang biasanya paling populer ya kalau kita bikin tenses continuous tense. Misalnya teaching, working, sleeping, okay? It's your favorite behavior. Next, ISM, ism, itu menyatakan sebuah teori biasanya ya. Misalnya Islamism, teori tentang Islam dan lain sebagainya. Lalu ITY itu menyatakan sebuah kualitas hampir sama ya, cuman ini lebih ke tentang kualitas yang abstrak gitu, seperti misalnya kualitas bicara kalian dan kualitas kerja kalian dan lain sebagainya. Ization it mean for menyatakan sebuah proses atau kegiatan. Lalu IMANT it mean that for menyatakan sebuah hasil dari produk yang sudah diproses. Okay. Next. Ini di sini lagi hujan, mudah-mudahan tetap kedengarannya, okay? Dan biasanya akan segera membesar dan kita harus segera akhiri. Okay, next. Next, it mean that untuk menyatakan sebuah kualitas emosi kita. OGY, penambahan OGY itu untuk bidang studi biasanya yang kita dalami. Lalu OID it mean that untuk
menambahkan sebuah yang menyerupai, ya, yang menyerupai. ORY itu untuk menyatakan sebuah preservation of word stem. It means that for suatu benda yang suatu hal yang fundamental gitu. Kalau shape itu menyatakan sebuah kualitas ataupun kualitas jasa atau skill atau kemampuan dan lain sebagainya. Kalau SION it mean that untuk menyatakan sebuah proses dan hasil dari proses. Mudah-mudahan masih tetap kedengaran ya, karena di sini udah mulai hujan gede ya. Kita terus lanjutkan dan kita percepat biar cepat beres. Kalau ATA it mean that biasanya untuk penambahan kata-kata yang memiliki bukan arti serapan yang Latin. Kalau ED itu menyatakan sebuah kegiatan yang sudah berlangsung. Kalau IN untuk menyatakan sebuah untuk penambahan dari adjektif. Kalau ER biasanya untuk istilahnya mulai gandeng untuk yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Kalau FY itu untuk menyatakan sebuah proses yang akan terjadi lebih baik. Kalau ING itu biasanya lebih familiar di present participle atau continuous tense, yang artinya sedang berjalan, sedang berproses. Kalau ISA it mean that untuk menyatakan sebuah make sense. Jadi maksudnya untuk menyalurkan emosi kita, misalnya sympathies, something like that. Okay, next. Dan yang terakhir adalah S dan IS. Biasanya suka dipakai ketika untuk kita lagi bikin present tense ya, misalnya walk jadi walks. Next. Oke, kita ngomongin tentang conversion. Conversion itu bagian dari word forms juga. Conversion itu maksudnya sebuah padanan kata yang bisa digantikan dengan kata lain tanpa merubah dari konsep tersebut. Sekali lagi, conversion itu menggantikan sebuah kata dengan kata lain, tapi tetap tidak mengubah inti dari konsep kalimat tersebut. Misalnya, can you text her? Harusnya bisa diganti. Harusnya bisa di sini tuh can you chat her, kan? Tapi chat di sini bisa digantikan dengan text karena padanannya hampir sama. Karena di sini meaningnya itu maksudnya untuk memberikan pesan singkat kepada dia, perempuan. Oke. Jadi can you chat her harusnya kayak gitu karena lewat HP ya. Tapi kamu bisa ganti chatnya itu dengan text. Can you text her? Nah, itu namanya konsep dari conversion, menggantikan suatu kata dengan kata lain dengan konsepnya itu tidak merubah gitu. Jadi masih sepadan, okay? If you still confused, you can stop here and repeat again, okay? Come on. The condition is very bad here. Compounding it means that you link together between one word and another word and become one word. Jadi kamu menggabungkan satu kata dengan satu kata yang lainnya terus digabungkan menjadi satu. Oke. Misalnya post sama card itu merupakan sebuah kata yang sangat berbeda, tapi ketika kita disatuin menjadi postcard itu merupakan melahirkan arti yang
lainnya. Oke, good. Apalagi yang banyak ya, yang dua menjadi satu. Misalnya elektronik sama mail, elektronik mail, jadi email. Jadi apa istilahnya? Surat elektronik. Next, banyak lah ya. Kalian bisa gali tentang contohnya. Yang penting konsepnya kalian udah dapat. Abbreviation itu merupakan sebuah apa ya? Kalau di kita itu namanya penyingkatan kata, penyingkatan, disingkat-singkat gitu. Dan jenisnya itu ada 3. Yang pertama clipping, acronym, dan blends. Kita lihat satu-satu ya. Kalau clipping itu kita memotong kata secara bukan kejam ya, secara acak, enggak acak, ambilnya ada di depan. Misalnya advertisement jadinya ad, laboratory jadinya ad, Bobby jadinya Bob. Misalnya Niara jadi Nir dipanggilnya, Hani jadi Han gitu. Jadi mereka ngambilnya, tekniknya itu ada di depan ya, ambil singkat katanya seperti itu. Kalau akronim itu terbagi 2 lagi. Ada yang dibacanya itu harus alphabetical, ada juga yang bisa dibaca secara normal gitu. Dan mereka itu ngambilnya dari kata-kata awalnya. For example, RAM itu asalnya random access memory. Bisa diambilnya R-nya, E-nya yang kata keduanya, kata yang ketiga E-nya itu M. Jadi RAM. Dibacanya apakah RAM atau RAM? Dibacanya RAM. Lalu ada juga akronim yang gak boleh dibaca secara langsung, tapi harus disebutin satu persatu. For example, WHO, World Health Organization. Misalnya kalian baca sebuah artikel gini. This situation is very bad according to WHO. Ya nggak boleh according to WHO gitu ya, nggak boleh. Nah itu pentingnya kita harus mengetahui apakah suatu katanya itu harus disebutin satu persatu ataupun dibaca langsung. Oke, kita harus mengenal dengan banyak tahu ya. Lalu CD, compact disc, nggak boleh ngomongnya SID, nggak boleh, tapi harus CD, one by one. You must pronounce it one by one. CD itu diambil dari compact disc, diambil C-nya, lalu diambil D-nya, diambil C-nya and D-nya, jadi CD. You must read it CD, not SID. Okay, next. Word from yang terakhir adalah kata pinjaman. Kata pinjaman ini adalah biasanya yang tidak ada di dalam bahasa Inggris. For example, sushi. In English we have same meaning about sushi. Nggak ada padanan kata atau padanan arti yang menyamai sushi. Berarti mereka adopt atau pinjam kata tersebut gitu. Terus lotek di mereka nggak ada padanan katanya ya. Ya jadi kita harus tulis aja lotek. Tapi ketika mereka nanyain lotek itu apa, kita baru describe it in English, something like it's a food with vegetable and peanut sauce, something like that. Atau misalnya sushi, it mean that meat without grill, ya kan? And then you can eat. Jadi tanpa dimasak, sebuah daging yang tanpa dimasak langsung dimakan aja. Kalian pakai nama aslinya, tapi ketika mereka nanyain sesuatu hal tersebut, kita baru jelaskan konsepnya dalam bahasa Inggris. Oke? Dan pronunciation-nya juga harus disesuaikan dengan kata tersebut berasal. Kalau misalnya sushi pakai logat bahasa Jepangnya apa? Sushi atau gimana? Kalau pizza pakai logatnya logat Itali.
pizza, 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 pizza. Kalau lotek, lotek pakai logat Sunda oge, lotek, something like that. Jadi kita harus pinjam itu enggak dengan kata-katanya aja, tapi dengan logatnya juga, cara membacanya, how you pronounce it. Okay. New word, new word itu merupakan pembentukan kata baru ya, pembentukan kata baru yang biasanya ditambahinnya itu pakai prefix. For example, kalau dulu nggak ada i menyatakan sebuah elektronik, nggak ada kalau dulu, tapi sekarang baru muncul, jadi hal itu lahir. Misalnya e-banking, e-money, e-commerce, e-card, e-learning, something like this, and so many other. We have prefix e. Misalnya kalau di dunia elektronik, kalau di dunia yang lainnya masih banyak ya. Jadi seperti itu, kalau melahirkan kata baru sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman tersebut. Okay, thank you for coming to my class. I'm so sorry, is very bad condition and very noisy because in my house it's very rainy. You can see, wow. Yeah, it's friendly. Okay. Thank you for coming. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.